Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Baik, ikhwanillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan kembali melanjutkan belajar ilmu nahwu dan sharaf, dan malam ini perdana kita masuk pada kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Mulakhas adalah isim maf'ul dari kata lakhasa yulakhisu. Mulakhisun, mulakhasun. Artinya lakhasa yulakhisu adalah meringkas. Tapi kalau mulakhas adalah yang diringkas. Yang diringkas. Qawaid adalah jamak dari qaidah. Berarti dia adalah kaidah-kaidah Al-Lughatil Arabiyyah, bahasa Arab. Tapi ini ditulis oleh Fuad Ni'mah, non muslim. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan, kita lewatkan muqaddimah. Kita masuk kepada pembahasan Qawaidun Nahwi. Muqaddimatun aqsamul kalimatil arabiyyati. Qawaidun Nahwi muqaddimatun aqsamul kalimatil arabiyyati. Kaidah-kaidah nahwu pembukaan, yaitu bagian-bagian kata bahasa Arab atau pembagian-pembagian kata bahasa Arab. Baik, kita baca. Ada yang mau baca atau ada yang baca? Ada yang mau baca? Coba. Ya. Silakan. Ya, monggo, Man. Bagus. Yang pertama ya. Ya. An-nahwu qawaidun ya'rifu biha maqifatan kullu kalimati Baca aja, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Iya, kullu kalimatin dafil jumlati wadobato au akhor kalimati wa kaifi yati iqrabiha. Baik. An-nahwu qawaidu. Qawaidu tidak boleh ditanwin karena wazannya mafa'ilu. Mafa'il adalah sigha muntahal jumu', termasuk apa? Mamnu' minas sharaf. Qawail, qawaid jamak dari apa tadi? Qaidah. Qaidatun jamaknya qawaidu. Sekalian ngafalin kosakata. Jamaknya qawaid apa? Mufradnya qawaid adalah qaidah. Jamaknya qawaid, artinya kaidah. Artinya kaidah. Kaidah-kaidah. Dibaca qawaidu. Nahwu tadi dibaca rafa sebagai mubtada. Kemudian dibaca qawaidu, dia dibaca rafa sebagai khobar. Kemudian ada fi'il mudhari. Maka ada dua pilihan, mau dibaca majhul atau dibaca maklum. Nah, di sini kita baca dia majhul, yu'rafu. Nanti saya jelaskan kenapa dibaca majhul, yu'rafu. Kita tahu arafa ya'rifu artinya apa? Mengetahui. Kalau yu'rafu diketahui. Nah, biha, bi huruf jar, ha domir, berarti sebagai majrur. Hanya kembalinya kepada qawaid. Qawaid ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa dia jamak? Jamak taksir tidak berakal.
maka dia digantikan dengan dhamir ha. Biha hanya kembali kepada qawaid. Kemudian wazifatu dibaca wazifatu. Wazifah ini satu kata ya, bukan wanya wa atau bukan. Wazifah. Wazifatu dibaca rafa sebagai naibul fa'il dari yu'rafu. Wazifatu adalah naibul fa'il dari yu'rafu. Karena yu'rafu tadi majhul, dia butuh naibul fa'il. Tidak ditanwin wazifatu karena mudhaf, kulli mudhafun ilaih, dan juga tidak ditanwin kulli karena dia mudhaf juga. Kalimatin mudhafun ilaih. Kalimatin mudhafun ilaih. Dakhila dibaca dakhila. Dakhila ini adalah sebagai zaraf ya, dakhila, dan tidak ditanwin zarafnya karena dia mudhaf. Al jumlati mudhafun ilaih. Wa-nya setelahnya ataf. Dhabtu ma'tuf kepada mana? Wazifatu. Wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati, koma, wawnya ataf, dhabtu kemana? Ke wazifatu. Ataf dia kepada wazifatu. Dhabtu tidak ditanwin karena dia mudhaf. Awakiri mudhafun ilaih. Awakir jamak dari akhir. Akhir itu artinya apa? Ya akhir. Nah, kalau awakir berarti apa? Akhir jamaknya. Awakir ini wazannya apa ini? Nah, afail. Mamnu min as-sarf enggak? Wazannya awakir ini apa? Afail ya. Betul nggak? Ngerti wazan nggak? Itu yang maksudnya wazan itu apa? Paham nggak? Paham nggak? Paham? Wazan tadi Awakir itu wazannya apa? Afail. Nah, afail itu termasuk ghairu munsharif nggak? Termasuk sighah mubalaghah enggak? Apa wazannya sighah mubalaghah? Mafail. Afail. Ada afail? Mafail. Fawail ya. Ya, mental jumud itu apa aja? Mafail, fawail, afail, ya. Ahadis. Afail panjang ya, afail. Kalau di sini awakir masuk enggak? Masuk. Baik, masuk. Berarti dia mamnu min as-sarf, betul? Iya. Berarti kalau mamnu min as-sarf atau ghairu munsharif ini karena dia sini mudhafun ilaih, maka dibaca apa ini? Majrur. Ya, apa tanda jarnya? Fathah. Baik. Fathah. Al-kalimati mudhafun ilaih lagi. Berarti awakirnya mudhaf bukan? Mudhaf. Baik. Mamnu min as-sarf atau ghairu munsharif ketika dia mudhaf, batal enggak kaidah bahwa jarnya dengan fathah? Batal. Batal kan? Maksudnya ya? Batal. Berarti ini tetap kita baca awakiri. Batal kan? Awakiri. Al-kalimati mudhafun ilaih. Waw ataf lagi. Kaifiyatu ma'tuf kepada siapa? Wazifatu di atas tadi. Wa kaifiyatu. Kaifiyatu dia mudhaf. I'rabi mudhafun ilaih. I'rabi mudhaf. Al-ha mudhafun ilaih. Baik. Sekarang kita coba terjemahkan mubtada khabar. An-nahwu qawaidu. Nahwu adalah kaidah-kaidah. Betul? Nahwu adalah kaidah-kaidah. Kemudian setelah qawaid ada jumlah fi'liyah enggak? Iya. Jumlah fi'liyah dengan fi'il yang majhul. Ingat, jumlah fi'liyah ini di dalam jumlah ismiyah enggak letaknya?
Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi kalau ada jumlah terletak di dalam jumlah, ada jumlah terletak di dalam jumlah, betul kan? Iya. Maka jumlah ini punya kedudukan. Punya kedudukan. Jumlahnya itu ya, jumlah fi'liyah ini punya kedudukan. Bagaimana menentukan kedudukannya? Lihat, jumlah itu terletak setelah isim nakiroh apa ma'rifah? Kalau nakiroh berarti jumlah itu adalah na'at untuk isim nakiroh. Gimana cara untuk mencatatnya? Silakan. Ini kaidahnya. Setelah isim ini Jumlah yang berada di dalam sebuah jumlah apabila terletak setelah isim nakiroh, maka jumlah itu adalah na'at. Ini kita belum belajar ya, tapi ini sekalian tak jelaskan satu persatu. Bagaimana kalau jumlah itu sebelumnya isimnya ma'rifah? Maka jumlah itu adalah hal. Hal. Sedangkan isim ma'rifahnya itu adalah sahibul hal. Kenapa ini dijelaskan dulu? Karena untuk menterjemah butuh tahu jumlah itu sebagai apa. Baik, sekarang kita tahu bahwa sebelum jumlah itu ada qawaidu. Dia adalah nakirah. Berarti jumlahnya apa, Pak? Na'at. Oke. Bukankah na'at itu mengikuti man'ud? Ya kan? Man'udnya qawaidu, berarti na'atnya fi mahali rafin. Menempati posisi rafa. Maka terjemahannya adalah, kalau na'at kita terjemahkan apa? Yang. Bagus. Berarti nahwu adalah kaidah-kaidah yang. Itu cara terjemahnya. Karena kita tahu dia na'at. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang. Yu'rafu tadi apa artinya? dikenal. Yang diketahui. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang diketahui. Biha, dengannya. Nyanya itu siapa? Qawaid. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang diketahui dengan qawaid itu. Apa yang diketahui? Nah, inilah dia naibul fa'ilnya. Yang diketahui itu adalah naibul fa'ilnya. Apa tadi? Wadzifatu. Yang diketahui apa? Wadzifatu. Wadzifah itu adalah kedudukan kata atau kedudukan. Wadzifah itu kedudukan. Kulli, setiap kalimatin, kata. Berarti wadzifatu kulli kalimatin, kedudukan setiap kata. Dakhila dan kata dakhala. Dakhala apa? Masuk. Kalau dakhila ketika masuk, pada saat masuk, karena dia jadi dzaraf. Dakhila dibaca nasab sebagai dzaraf. Ketika masuk atau pada saat masuk. Pada saat masuk kemana? Al-jumlati, kepada jumlah atau kalimat. Jumlah itu artinya kalimat. Yaitu kaidah-kaidah itu dengannya dapat diketahui kedudukan setiap kata ketika masuk ke dalam kalimat. Yang kedua, wadhabtu. Nah, kaidah-kaidah itu dapat diketahui dengannya apa? Dhabtu. Dhabtu itu adalah harokat. Awakir adalah akhir-akhir. Al-kalimat, kata-kata, jamak dari kalimat. Maka dengan kaidah-kaidah itu dapat diketahui kedudukan setiap kata ketika masuk dalam kalimat. Dan juga dapat diketahui dengan kaidah itu apa? Harokat akhir sebuah kata. Yang ketiga, wa kaifiyatu. Wanya atof, kaifiyatu kepada siapa? Atofnya kepada wadzifah juga. Wa kaifiyatu, dan bagaimana i'rabiha, i'rabnya. Nyanya kembali siapa?
Kembali ke kalimah. Dan bagaimana i'rab kalimah itu? Baik. Anahu qawaidu yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabtu awakiril kalimati wa kaifiyatu i'rabiha. Baik. Jadi apa yang dapat dalam kalimat ini yang antum baru tahu, bahwa jumlah yang berada di dalam jumlah, kan gitu ya, baik nanti jumlah itu ismiyah maupun fi'liyah. Kalau ini kebetulan jumlah fi'liyah, ya kan? Ya, jumlah yu'rafu bihanya itu loh. Ya, sampai kaifiyatu i'rabiha itu kan jumlahnya semua jadi satu itu. Betul nggak? Yu'rafu fi'ilnya majhul, biha muta'alliq, jar dan majhul. Wazifatu itu apa? Naibul fa'il. Kulli mudhaf, kalimati mudhafun ilaih, dakhila zarf al-jumlati mudhafun ilaih. Wa dhabtu ataf ma'tuf masih masuk dalam kalimat yu'rafu, betul? Kemudian wa kaifiyatu juga ataf ma'tuf masih masuk kepada jumlah yu'rafu. Maka itu satu jumlah sampai mana kaifiyatu i'rab. Sebuah kalimat itu dia adalah na'at untuk qawaid. Jadi kalimat ini susunannya apa, Pak? Nahwu mubtada, qawaidu khabar, na'at. Udah itu toh. Na'atnya berupa apa? Jumlah fi'liyah yang panjangnya lebih panjang daripada jumlahnya. Nah, jadi sebetulnya membuat sebuah kalimat itu panjang kadang-kadang ya karena kayak gini. Anda pernah baca ayat Al-Quran yang surat apa? Yang satu ayatnya 1,5 lembar, surat apa itu? Tentang waris ya. Nah, ya? Satu halaman. Itu satu ayat. Kita satu kalimat itu semua. Nah, yang bikin panjang apa? Ya seperti ini. Naatnya aja panjangnya segitu. Bisa nggak naat lebih panjang dari itu? Bisa sekali. Tapi sebetulnya kalimatnya hanya apa? Mubtada, khobar, naat. Baik. Maka kita terjemahkan nahwu itu apa? Adalah kaedah-kaedah yang dapat diketahui dengannya kedudukan setiap kata ketika masuk dalam kalimat, dan mengetahui harokat akhir kata, dan mengetahui bagaimana i'rabnya. Itulah nahwu. Jadi apa yang kita pelajari di nahwu ini? Apa kedudukan kata di dalam sebuah kalimat? Zahaba Zaidun ila suqi. Ada Zaidun di situ, ada suqi di situ. Pasti punya kedudukan. Dari mana kita tahu? Dari nahwu. Zaidun itu kedudukannya fa'il. Kok tahu? Saya udah belajar nahwu. Kan gitu. Nah, dengan nahwu lah kita tahu itu adalah apa? Fa'il. Kemudian dibaca Zaidun, saya baca dia dhammah. Kenapa? Saya tahu dhabtu awakirul kalimat. Saya tahu harokat akhir sebuah kalimat. Bahwa yang namanya fa'il itu wajib rafa, dan rafanya dia dhammah karena dia itu isim mufrad. Itu saya tahu. Dari mana saya tahu? Dari nahwu. Kemudian kaifiyatu i'rabiha, dan saya tahu bagaimana i'rabnya. I'rabnya itu rafa. Dan gitu. Dari mana saya tahu i'rabnya rafa? Karena dia adalah fa'il. Nah. Jadi gitu, kalau ditanya nahwu itu apa sekarang? Coba Pak Ramadi, apa itu nahwu? Jangan baca lagi. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang di dalamnya yang diketahui dengan kaidah tersebut. Yang diketahui dengan kaidah tersebut kedudukannya dan i'rabnya. Kedudukannya, harokannya dan i'rabnya. Nah, baik. Coba dibaca ulang Pak. An-nahwu qawaidu yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati wa dhabtu awakhiril kalimati wa kaifatu i'rabiha
wa kaifiyati i'rabiha. Kaifiyah tuh. Wa kaifiyatu i'rabiha. Susah ya bilang kaifiyah. Nah, Kaifa mudah. ya. Kaifa haluk ya. Kaifa itu bagaimana? Kalau kaifiyah tata cara atau bagaimananya gitu kaifiyah. Baik. Watan qasimu. Wanya nanti nggak usah dianggap, yaitu namanya waw ibtidaiyah, bukan waw atof, dan nggak perlu kita terjemahkan wanya itu. Namanya waw ibtidaiyah, nggak usah diterjemahkan nanti ya. Tanqasimu ini fi'il mudhari. Dia kata in qasama yanqasimu. In qasama yanqasimu. Kita pakai tan, kenapa? Karena fa'ilnya nanti pasti mu'anas. Betul kan? Fa'ilnya mana? Al-kalimatu. Karena kita tahu fa'il maka kita baca dhammah. Al-kalimat. Kemudian ada kata al-arabiyah. Al-arabiyah adalah na'at untuk kalimah. Maka kita baca al-kalimatul arabiyatu. Baik. Kemudian salasata tidak ditanwin karena mudhaf. Salasata aqsamin mudhafun ilaih. Salasata itu dibaca nasab bukan karena dia maf'ul bih. Tapi kenapa? Kita tahu in qasama yanqasimu wazannya in fa'ala yanfa'ilu. Wazan in fa'ala yanfa'ilu itu fi'ilnya lazim. Berarti enggak butuh maf'ul. Apa artinya? In qasama yanqasimu terbagi. Bukan membagi. Kalau membagi butuh maf'ul bih. Kalau terbagi tidak. Maka in qasama yanqasimu itu artinya terbagi dan dia tidak butuh maf'ul bih. Namun dalam kalimat ini tanqasimul kalimatul arabiyatu salasata nasab. Kenapa? Baik, ini pelajaran lagi tambahan lanjutan. Salasata ini asalnya adalah huruf jar sebelumnya, yaitu bi salasati aqsamin asalnya. Bi salasati aqsamin. Kemudian dibuang bi-nya. Untuk apa tujuannya dibuang bi-nya? Kata para ulama tujuannya untuk takhfif, meringankan saja. Ini udah mulai kaidah tingkat tinggi ya. Dibuang huruf B-nya, huruf jarnya untuk takhfif, untuk meringankan. Dan ketika huruf jar dibuang, terjadilah perubahan. Apa perubahannya? Yang mestinya dia dibaca jar karena ada B, ketika pembuangan maka dibaca dia nasab. Salasata. Nanti ada penjelasan istilah yang seperti ini disebut dia adalah mansubun ala naz'il khafdi. Dia mansub atau dibaca nasab karena pembuangan huruf jar. Karena pembuangan apa? Huruf jar. Baik. Asalnya bi salasati, bi dibuang kemudian dibaca nasab salasata. Nah, dia mudhaf salasata enggak boleh ditanwin. Kemudian aqsamin mudhafun ilaih. Aqsamin mudhafun ilaih. Aqsam ini jamak dari qismun. Aqsam itu jamak dari qismun. Qismun itu adalah bagian. Kalau aqsam bagian-bagian. Qismun, misalkan dalam banyak ya kalau di dalam kampus, di pondok seringnya qism apa? Atau qism aman. Ya, qism lughah. Ya. Qism itu apa? Bagian. Nah, jamaknya bagian adalah apa tadi? Aqsam. Aqsam. Maka salah satu aqsam artinya apa? 3 bagian. 3 bagian. Kenapa kok aqsam? Kenapa bukan qisam? Karena
kita udah belajar tentang adat ma'dud ya. 3 sampai 10 gimana kaidahnya? Salah satu 3 kan? 3 sampai 10 kaidahnya apa? Ma'dudnya harus jamak. Kemudian dibaca cer sebagai mudhafun ilaih. Nah, makanya aksa min. Wa tanqasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin. Ismun, fi'lun, harfun. Boleh antum baca demikian. Atau boleh juga dibaca apa? Apa? Boleh dibaca apa? Ismin. Kemana dia? Itu apa? Kenapa ismin? Ini nggak bisa ya, ini tetap ismun. Ini tetap Nah kalau ismun rofa kan? Kenapa kok dia dibaca rofa? Harus tahu kedudukannya kan gitu ya. Nah dia dibaca rofa sebagai khobar, khobar. Lah mana mubtada'nya? Mubtada'nya dibuang. Nah bahasa Arab tuh susah banget, ada pembuangan-pembuangan ya. Enggak saya itu. Asalnya apa? Asalnya adalah huwa. Huwa ismun, huwa fi'lun, huwa harfun. Dan itu pemborosan. Huwa disebut-sebutin. Jadi tinggal apa? Ismun, fi'lun, harfun. Kenapa dibaca rofa? Karena dia khobar. Jadi kalau ditanya kenapa dibaca rofa? Karena dia khobar. Mana mubtada'nya? Dibuang. Kenapa dibuang? Pemborosan. Pemborosan kata. Apa takdirnya mubtada'nya? Huwa. Huwa ismun, huwa fi'lun, huwa harfun. Baik. Jadi bacaannya adalah watan qasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin. Ismun, fi'lun, harfun. Apa terjemahannya ini? Silakan. Kalimat terbagi dalam bahasa Arab ada 3 bagian. Ada 3 bagian pembagian dalam bahasa Arab. Ya, yang kurang ya? Yaitu isim. Kalimat artinya apa? Kata. Kata. Al-Arabiyah bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab. Oh, kata dalam bahasa Arab. Tanqasimu tadi apa? Terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3 3 bagian, yaitu isim, fi'il, huruf. Begitu cara terjemahnya. Kata dalam bahasa Arab terbagi 3 bagian, yaitu isim, fi'il, huruf. Nah, coba baca ulang Pak Agus. Watan qasimu. Watan qasimul kalimatul arabiyyatu salasata aqsamin. Ismun, fi'lun, harfun. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Catatan kaki tidak usah. Al-awwalu. Al-awwalu. Yang pertama apa? Al-awwalu. Al-awwalu itu kalau untuk mudzakkar ya. Kalau untuk muannas al-ula. Al-ula. Tapi karena ini mudzakkar maka kita pakai al-awwalu. Yang pertama. Kalau untuk muannas al-ula sama yang pertama. Al-ismu. Baik, al-ismu. Yang pertama adalah al-ismu. Al-ismu sebagai apa ini? Mana khobar? Khobar. Sebagai khobar. Mana mubtada'nya? Huwa. Betul, ada huwa yang dibuang. Ingat, setiap judul
itu selalu khobar. Ismu judul nggak? Judul. Berarti dia khobar. Terus mubtada'nya mana? Dibuang. Apa kira-kira takdirnya al-ismu ini yang dibuang? Huwa atau hadza boleh. Hadza al-ismu. Al-awwal, hadza al-ismu. Ini adalah isim. Nah, yang pertama ini adalah isim gitu ya. Baik, apa itu isim? Nah, ini definisi isim. Huwa, dia, huwanya kembali ke isim ya. Huwa, dia, kullu, ini khobarnya. Huwa tadi mubtada, kullu adalah khobar. Kullu tidak ditanwin karena mudhaf. Kalimatin mudhafun ilaih. Baik, huwa mubtada, kullu khobar, kalimatin mudhafun ilaih. Tadullu, apa ini? Fi'il isim atau huruf? Fi'il mudhari. Baik. Jumlah bukan itu kalau fi'il. Jumlah. Lihat, jumlah terletak di dalam jumlah, betul? Sebagai apa ini tadullu? Naat untuk kalimah. Berarti nanti terjemahannya yang. Setelah kalimah itu apa? Yang. Apa artinya tadullu itu apa fi'il madinya? Dalla yadullu. Dalla yadullu dallan dalun madlulun dulla la tadulla. Apa artinya dalla yadullu? Menunjukkan. Berarti nanti yang menunjukkan. Itu ya terjemahannya nanti. Ala huruf jar. Insanin majrur. Atau hayawanin ma'tuf. Atau lagi nabatin ma'tuf. Atau lagi jamadin ma'tuf. Atau lagi makanin ma'tuf. Atau lagi zamanin ma'tuf. Atau lagi sifatin ma'tuf. Atau lagi maknan ma'tuf. Maknan mujarodun, mujarodan, mujarodin. Mujarodan. Au makna mujarodin. Au maknan. Maknan ini. Ya. Maknan ini kenapa? Karena dia adalah isim maksur, isim mankus. Maksur apa mankus ini? Maksur. Isim maksur. Ya. Dan dia nakirah maka dibaca tanwin, maknan. Maknan mujarad. Mujarad ini mau kita baca mujarodun ya. Mujarodun. Dia naat, tapi naat bukan untuk maknan. Maknan ini dalam keadaan jar karena ikut sifatin maknan jar kan? Sedangkan mujarodun ini rafa. Dia bukan naat untuk maknan tapi naat untuk apa? Kullu bagus. Naat untuk kullu yang di depan tadi. Wah, naatnya jauh banget dengan man'ut. Iya, jauh banget. Jauh banget ya. Mujarodun adalah naat untuk kullu. Minaz zamani min huruf jar, az-zamani mudhafun ilaih. Apaan? Majrur apaan? Min itu huruf jar, zamannya adalah majrur. Maka kita terjemahkan satu-satu ya, artinya dulu. Huwa tadi adalah domir kullu, setiap kalimah kata tadulu menunjukkan. Ala itu atas, insan manusia. Atau hayawan adalah hewan. Atau nabat adalah tumbuhan. Atau jamad adalah benda mati. Atau makan adalah tempat. Atau zaman adalah waktu. Atau sifat adalah sifat. Maknan. Atau maknan adalah masdar. Maknan itu masdar. Mujarad itu dia terlepas.
terlepas minaz zaman, dari waktu. Baik. Sekarang kita terjemahkan. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, masdar yang dia terlepas dari waktu. Yang kenapa? Naat. Jadi siapa yang terlepas? Kullu kalimatin, setiap kata tadi. Setiap kata yang bagaimana? Kata yang menunjukkan makna insan, bla bla. Terlepas dari zaman, waktunya, maksudnya apa? Isim itu tidak punya terikat dengan waktu lampau, sedang atau akan datang. Isim. Makanya dikatakan mujarratun minal zaman, terlepas dari waktu. Definisi isim sekarang ya, udah lebih detail ini. Kalau dulu apa isim? Ketika belajar yang di kitab bisa, isim itu apa, Pak? Ya, sekarang tidak terikat kata benda yang tidak terikat waktu. Gitu ya. Nah, jangan didetailkan ya. Karena adalah setiap kata yang dia itu manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, masdar, dan dia tidak terikat dengan waktu. Nah, itulah isim. Silakan dibaca ulang Pak Rahmadi dari angka al-awwalu. Al-awwal, Biasakan hidup dulu al-awwalu. al-awwalu, al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw makna mujarrad aw maknan mujarradun minaz zamani. Kata mujarradun itu antum kasih panah ke kullu. Kasih panah ke kullu, kemudian di tengah-tengah panah tulis naat. Naat untuk kullu. Baik. Mislu contoh rajulun, insanun. Contohnya adalah kata rajulun, ini adalah insan, manusia. Berarti rajulun ini isim. Kenapa? Karena dia manusia. Kemudian asadun, hayawanun, dia isim. Kenapa? Karena dia hewan. Asad artinya apa? Singa. Zahratun, dia isim. Kenapa? Karena dia nabatun, tumbuhan. Apa itu zahratun? Bunga. Haitun, dia adalah isim karena dia jamad, benda mati. Apa itu hait? Ya, pagar ya. Pagar. Al-Qahiratu, dia adalah isim karena dia makanun, karena dia adalah tempat. Apa itu Al-Qahirah? Kairo, nama tempat. Syahrun, dia adalah isim karena dia zaman, dia waktu. Apa itu syahrun? Bulan. Nadhifun, dia adalah isim karena dia kata sifat. Apa artinya nadhif? Bersih. Istiqlalun, ini dia adalah isim karena dia masdar. Istiqlal, apa artinya istiqlal? Kemerdekaan. Masjid Istiqlal artinya apa? Masjid kemerdekaan. Nah, wa yatamayyazu, wa-nya sama, yaitu adalah ibtidaiyah, nanti jangan diterjemahkan. Wa yatamayyazu,
Yatamayyazu ini isim fi'il atau huruf? Iya. Fi'il apa? Dori. Apa fi'il madinya? Tamayyaza. Tamayyaza yatamayyazu. Tamayyaza yatamayyazu. Artinya adalah kalau mayyaza yumayyizu itu artinya membedakan. Mayyaza yumayyizu. Dimasukkan ke wazan tafa'ala. Tamayyaza yatamayyazu artinya menjadi apa? Menjadi berbeda. Dia jadi apa dia? Lazim. Ketika mayyaza yumayyizu dia mutaaddi. Dimasukkan ke wazan tafa'ala menjadilah lazim. Mayyaza tadi apa artinya? Membedakan. Tamayyaza berbeda. Kalau udah berbeda nggak butuh maf'ul bih. Wa yatamayyazu fi'il mudhari. Al-ismu fa'ilnya. Wa yatamayyazu al-ismu fa'il. An huruf jar. Berarti setelahnya pasti mad dibaca apa? Ghairi. Hi sebagai mudhafun ilaih. Min huruf jar. Al-kalimah dibaca apa kalimah? Ti majrur kalimati. Fi huruf jar. Ya kan? Huruf jar. Berarti setelahnya harusnya apa? Isim. Setelah huruf jar pasti isim. Fi huruf jar. Mana isimnya? An-nahu itu apa? Huruf anna wa akhwatuha anna dan hu domir. Ya. Anna itu isim fi'il atau huruf? Huruf. Katanya tadi setelah huruf jar fi harusnya isim. Nah ini anna huruf lagi fi. Bukankah tanda-tanda isim itu didahului oleh huruf jar? Enggak. Berarti setelah huruf jar pasti Nah, sekarang ini tanggung jawab antum. Ada fi huruf jar, mana isimnya? Dihilangkan. Masyaallah. Hilangin aja semua gitu. Nah, ini tambahan lagi nih, ilmu baru nih. Masdar ini isim atau fi'il atau huruf? Yang antum hafal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Isim fi'il atau huruf? Isim. Baik. Nah, masdar itu yang kita hafal itu namanya masdar sharih. Masdar yang sudah ada dalam tasrifan itu namanya masdar sharih. Nah, masdar sharih itu bisa ditakwil. Apa maksudnya takwil coba? Takwil itu apa toh? Enggak gitu takwil. Takwil bagaimana tafsir? Apa itu tafsir? Tafsir pun enggak tahu. Gimana mau tahu takwil? Loh, kalau ada tafsir Al-Quran, atau tafsir itu apa? Penjelas. Nah, betul. Jadi kalau ada masdar sharih, dia bisa dijelaskan, Pak. Masdar sharih bisa ditakwil. Bisa dijelaskan. Nah, dijelaskan dengan apa? Dijelaskan dengan dua cara. Dengan dua cara susunan. Pertama adalah anna. Nah, ini dia maksudnya. Anna plus isim plus khobar. Anna plus isim plus khobar. Ini sama dengan masdar. Berarti susunan nanti anna, isim dan khobarnya ini sama dengan masdar. Masdar ini tadi isim enggak? Berarti ini juga isim.
Nah, yang seperti ini masdar apa namanya? Ini namanya masdar yang ditakwil. Masdar yang ditakwil. Masdarun muawwalun, masdar yang ditakwil. Muawwal adalah yang ditakwil. Dia kata apa? Awwala yu'awilu ta'wilan. Muawwilun muawwalun, yang ditakwil. Berarti anna plus isim plus khobarnya adalah masdar muawwal, sama dengan masdar yang kita tahu dia adalah isim. Berarti ini kesatuannya semua adalah isim. Nah, kita lihat kembali ke sini. Yang ini nggak ada jelaskan dulu, kalau ketemu nanti ya. Daripada bingung kebanyakan. Nah, kita lihat kembali ke situ. Fi huruf jar. Anna, hu isim anna. Ya. Tinggal kita cari khobarnya. Titik 2, maka setelahnya itu adalah khobarnya. Mana khobarnya? Yaitu yumkinu tanwinuhu mislu rajulun kitabun sajarun. Itu semuanya khobarnya siapa? Khobarnya anna. Maka anna dan hu isimnya dan yumkinu tanwinuhu mislu bla bla itu adalah khobarnya. Berarti susunan itu sebagai apa? Masdar muawwal. Masdar muawwal ini isim enggak? Isim. Dia ngikutin masdar sorry. Berarti ini isim. Berarti kalau gitu fi huruf jar. Mana majrurnya? Masdar muawwal, yaitu anna isim dan khobar. Nah, ini anyar ya, baru ya. Masdar muawwal. Nggak tahu gimana cara untuk nyatatnya, terserah lah. Pokoknya besok saya tanya harus tahu. Nah, kita ulangi. Tadi apa artinya yatamayyazu? Berbeda. Al-ismu isim. Isim itu berbeda. An dari ghairihi, yang lainnya. Siapa itu yang lainnya? Hah? Fi'il sama huruf. Karena dia bertiga tadi, ya kan? Nah, isim itu berbeda dari yang lainnya. Berbeda dari fi'il dan huruf. Berbeda dari yang lainnya minal kalimat, dari kata-kata yang lain. Maksudnya minal kalimat, dari kata-kata yang lain. Yaitu apa? Fi'il dan huruf. Fi annahu, di dalam, berbeda dengan yang lainnya di dalam. Annahu, bahwasanya hu isim itu, bahwasanya sesungguhnya isim itu satu. Ini perbedaannya. Bahwasanya isim itu satu. Jadi perbedaan isim dengan yang lainnya yaitu fi'il dan huruf, bahwasanya dia satu, yaitu apa? Yumkinu tanwinuhu. Amkana yumkinu, artinya apa? Mungkin. Tanwin itu masdar bukan? Masdar. Dia kata apa? Tanwinan. Iya, fi'ilnya apa? Nawwana yunawwinu tanwinan. Yumkinu tanwinuhu. Tanwinu dibaca rafa sebagai fa'ilnya daripada yumkinu. Yumkinu itu fi'il mudhari. Maka tanwinunya adalah fa'ilnya dan dia mudhaf. Hu-nya adalah mudhafun ilaih. Jadi yang membedakan isim dengan yang lainnya, sesungguhnya dia isim itu memungkinkan ditanwin. Memungkinkan ditanwin, sedangkan fi'il tidak boleh ditanwin, huruf tidak boleh ditanwin. Tanya begitu. Mislu contohnya apa? Rajulun, itu ada tanwin, berarti isim. Kitabun, sajaratun, apa arti sajaratun? Pohon. Itulah yang membedakan isim dengan yang lainnya, itu baru yang pertama. Yang kedua, yumkinu idkhalu al
alaihi. Idkhal ini apa? Masdar. Masdar. If'al, if'alan. Idkhal. Berarti apa fi'il madinya? Lupa. Adkhala yudkhilu idkhalan. Wazan apa itu? Af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau dakhala artinya apa, Pak? Masuk. Kalau adkhala memasukkan. Berarti idkhal adalah kemasukan. Ya. Kemasukan. Yumkinu idkhalu, memungkinkan kemasukan al. Kemasukan al. Apa itu al? Alif lam. Memungkinkan kemasukan al alaihi kepadanya. Nyanya siapa itu? Ismun. Nah. Memungkinkan kemasukan al kepada isim. Mislu contohnya ar-rajulu. Ya, dimasukin alif lam. Al-kitabu, kemasukan alif lam. As-syajaratu, kemasukan alif lam. Tanda tanwinnya hilang. Tadi kan tanda isim yang pertama apa? Yumkinu tanwinu. Ya kan? Kemasukan al, tanda tanwinnya hilang. Tinggal tanda alnya. Kenapa? Tanwin sama al nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu. Baik. Kemudian yang membedakan isim dengan yang lainnya, fi annahu yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi. Idkhal, kemasukan harfi huruf an-nida, huruf nida. Apa itu huruf nida? Panggilan, huruf panggilan alaihi, kepada isim. Yumkinu idkhalu fa'il mudhaf dia, harfi mudhafun ilaih, mudhaf dia, an-nida'i mudhafun ilaih. Jadi memungkinkan kemasukan huruf nida kepada isim. Contohnya ya rajulu. Maka rajulu pasti isim. Kenapa? Karena kemasukan ya, yaitu huruf harfu nida. Ya Muhammadu, Muhammadu pasti isim. Kenapa? Karena kemasukan ya sebagai harfu nida. Semua yang terletak setelah harfu nida pasti isim. Nah, gitu ya. Baik, selanjutnya yumkinu, yumkinu terus ini. Amkana yumkinu ya. Yumkinu idkhal, yumkinu jarruhu. Yumkinu jarruhu. Jarru adalah sebagai fa'ilnya ada kata yumkinu. Jarru itu mudhaf, hu-nya mudhafun ilaih. Bi huruf jar, hurufi majrur, dan dia mudhaf. Al-jari mudhafun ilaih. Atau bil idhafati ma'tuf kepada bi hurufi. Bil idhafati ma'tuf kepada bi hurufi. Baik. Jadi yang membedakan isim dengan kata yang lainnya, sesungguhnya isim itu memungkinkan jarhu, dijarkan. Memungkinkan dijarkan. Sedangkan fi'il nggak boleh jar, huruf nggak boleh jar. Nah, sedangkan isim memungkinkan dijarkan bi hurufil jari, dengan huruf jar. Atau dijarkan dengan idhofah. Jadi mudhafun ilaihi. Mislu contoh, ala sajarati. Sajarati ini isim. Kenapa isim? Karena dia dijarkan oleh huruf jar. Kemudian contoh yang lain adalah ghaznu sajarati. Ghaznu as-sajarati. Sajarati ini jar. Kenapa jar? Dijarkan oleh idhofah. Oleh idhofah. Dia mudhafun ilaihi. Nah.
Nah, insyaallah. Yang terakhir, yumkinu, memungkinkan, al-isnadu ilaihi, memungkinkan al-isnadu ilaihi ay al-ikhbaru anhu, ay al-ikhbaru anhu, memungkinkan dia untuk isnadu ilaihi. Ini istilah ya, isnad ilaihi, ada isnad. Isnad ilaihi itu sama dengan subjek. Isnad ilaihi itu apa? Subjek. Atau al-ikhbaru anhu, itu nama lain dari subjek. Jadi isim itu memungkinkan jadi subjek. Isim itu memungkinkan jadi subjek. Sedangkan fi'il nggak mungkin jadi subjek. Huruf juga nggak mungkin jadi subjek. Yang bisa jadi subjek apa? Isim toh. Maka itu jadi tanda-tanda isim. Nah, subjek itu dalam bahasa Arab ada berapa? Satu isim. Dua. Nggak kedudukan subjek. Oh. Kalau isimnya iya, dia jadi subjek isim. Tapi isim yang jadi subjek itu dalam bahasa Arab dua, apa itu? Mubtada, Khobar. Domir. Mubtada. Saya salah. Fa'il. fa'il. Iya lah? Iya, iya. Mubtada dan fa'il itu isnad ilaih namanya. Mubtada dan fa'il itu isnad ilaih atau al-ikhbaru anhu. Itu istilahnya. Subjek. Nah, yang namanya isim memungkinkan untuk jadi subjek, isnad ilaih atau al-ikhbaru anhu. Yang lain tidak bisa jadi subjek. Contoh, al-kitabu, alif lamnya dibuang. Al-kitabu mufidun. Al-kitabu mufidun. Contohnya al-kitabu mufidun. Al-kitabu adalah isnadu ilaih. Adalah al-isnadu ilaih, subjek. Mufidun adalah khabar. Berarti al-kitabu sebagai apa? Mubtada. Berarti ketahuanlah ini jumlah ismiyah. Pak, paham enggak yang saya sampaikan bahwa yang jadi subjek itu harus isim? Paham enggak? Paham ya? Karena fi'il bisa nggak jadi subjek? Nggak bisa. Huruf bisa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka yang bisa jadi subjek hanya isim. Ingat-ingat istilah subjek ya. Selama ini kita nggak pakai istilah subjek dalam bahasa Arab, selalu pakai apa? Mubtada, fa'il. Ya. Ya kan kalau ngomong subjek secara umum dalam bahasa Arab apa? Isnad. Isnad. Kalau khobar itu dalam secara umum predikat itu adalah isnad. Isnad itu adalah predikat. Isnad ilaih itu adalah subjek. Jadi susunan isnad ilaih dan isnad itu adalah subjek dan predikat. Jadi ada orang bilang isnad ilaih. Istilahnya ya, orang nahwu kalau antum lihat di YouTube nanti ada ustaz bilang kayak gitu. Isnad ilaih. Berarti apa itu? Isnad ilaih, predikat sudah. Berarti jumlah ismnya fi'liyah. Fi'liyah pasti. Isnad ilaih berarti fi'liyah. Kenapa? Isnadnya predikat, fi'il. Isnad ilaihnya subjek. Berarti itu jumlah fi'liyah. Tapi kalau dia bilang isnad ilaihi isnad, berarti itu jumlah ismiyah. Nah, sudah banyak nambahnya nih. Ada takutnya pusing. Kaget gitu. Baik. Selanjutnya, wa yakfi, wa-nya sama ya, enggak usah diterjemahkan. Namanya ibtida. Yakfi ini fi'il apa? Mudhari. Apa madinya? Kafa yakfi. Apa? Kafa. Kafa Yakfi. yakfi. Apa arti kafa yakfi? Cukup. Cukup ya. Kafa yakfi, cukup.
Antaqbala. Taqbala ini apa Pak? Ya fi'il isim atau huruf taqbala? Fi'il apa ini? Apa fi'il madinya? Qabala atau qabila? Siapa yang dulu nikahnya pakai bahasa Arab? Nah, saya terima, apa bahasa Arabnya? Qabiltu. Nah, qabila kan? Qabila, qabilu. Sampai qabiltu, saya terima. Ya. Baik. Qabila yakbalu. Faila yaf'alu. Bab berapa ini? Empat. Faila yaf'alu. Empat. Kemudian di sini pakai tak, taqbalu. Tak pakai tak, kenapa? Karena fa'ilnya muannas. Dibaca taqbala bukan taqbalu, kenapa? Karena ada an. An ini sebagai apa ini? Aku nasbin, maka dibaca taqbala. Wa yakfi an taqbala. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk satunya lagi, masdar sharih, masdar muawwalnya satu lagi ya. Masdar muawwal satu lagi adalah an sukun aku nasbin, setelahnya fiil saja. Fiil bisa mudhari bisa madi. Nah, an dan fiil ini sama dengan masdar muawwal. Berarti isim enggak ini? Isim. Namanya isim apa? Masdar muawwal. Ini sama masdar muawwal. Jadi masdar muawwal itu ada dua. Ya. Namanya juga masdar muawwal. Masdar muawwal yang pertama anna isim khobar. Masdar muawwal kedua an fi'il. Mudhari ataupun madi. Maka antaqbala itu isim enggak, Pak? Isim. Nah, dia ini adalah fa'ilnya yakfi. Antaqbala itu fa'ilnya yakfi. Jadi kalau antum tanya yakfi fi'il, mana fa'ilnya? Yaitu antaqbala. Dan dia adalah isim. An dan fi'il mudhari. Nah, yang namanya taqbala itu butuh fa'il lagi, yaitu al-kalimatu. Itu fa'ilnya taqbala. Alamatan. Yang namanya taqbala itu tadi artinya menerima butuh maf'ul bih. Betul enggak? Berarti dia muta'addi. Mana maf'ul bihnya? Alamatan. Sebagai maf'ul bihnya taqbala. Wahidatan, naatnya wa alamatan. Naatnya alamatan wahidatan. Au atof aksaro ma'tuf kepada alamatan. Aksaro ma'tuf kepada alamatan. Aksaro kita tahu dia isim tafdil. Isim tafdil tahu nggak, Pak? Belum. Pernah saya jelasin belum isim tafdil? Masih ingat Pak Angga? Enggak. Pak Madi? Kayaknya belum. Belum ya? Belum ya. Masya Allah, yakin dengan ingatannya kayaknya belum. Karena tafdil Istilahnya mungkin yang belum. baru dengar ya tafdil. Oke. Mungkin di pondok atau dengar tafdil. Oh iya. Coba deh. Baik. Isim tafdil itu adalah isim yang berwazan af'alu. Af'alu. Ada yang af'alu ini setelahnya diikuti min, maka artinya adalah lebih dari. Apapun fiilnya ini lebih dari. Ini dari ya, lebih dari. Ada yang setelah af'alu setelahnya adalah isim apapun, jadi mudhofun ilaih dia. Mudhofun ilaih. Maka nanti paling. Artinya apa? Paling. Baik. Contohnya kasir, seperti kasir.
Katsir apa artinya Pak? Syukron katsiran. Apa artinya? Banyak, bagus. Kasir ini banyak. Kalau kasir kita masukkan ke wazan af'alu jadi apa? Apa? Lebih banyak. Enggak, masukkan ini ke dalam af'alu, wazan af'alu. Akfar. Aksar. Aksaru min berarti artinya apa? Lebih banyak. Dari. Lebih banyak dari. Nah. Kalau di sini aksaru setelahnya dikasih isim mudhafun ilaih. Misalnya contohnya apa? Kasih mal misalnya di belakang. Ini jadi aksaru malin. Artinya apa Pak? Harta yang paling banyak. Terjemahnya aksaru malin, harta yang paling banyak. Nah, pola-pola ini disebut dengan isim tafdil. Apa namanya isim? Nah, terserah untuk mau catat gimana. Pokoknya besok anak tanya tahu isim tafdil ya. Tafsir, Ustaz. Oh, tulisannya ya. Tafdil. 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 Wazannya af'alu. Af'alu, isim tafdil. Kalau pakai min lebih dari, kalau pakai isim paling. Berarti kalau gitu apa terjemahan aksaro min hadhil alamati? Lebih banyak dari kalimat ini, kata ini. Tanda-tanda alamat itu Tanda ini. lebih banyak dari tanda-tanda ini. La takunu. La takunu. La-nya di situ adalah la taukid. La apa? La taukid. Takunu fil mudhari dia kata kana yakunu. Kana yakunu. Dan kita tahu kana yakunu butuh isim dan ko. Mana isimnya takunu? Mustatir. Takdirnya apa? Iya. Kembalinya kemana? Kalimah. Itu sama saja litakunu al kalimatu isman. Tapi al kalimatunya harus dicari sendiri. Takunu kembalinya kepada al kalimah. Bahasa Arab tuh kayak gitu, suruh kita nyari-nyari. Mana nih ya? Mana ya gitu. Nah itu susah nggak? Susah, itu butuh jam terbang untuk kembalikannya. Taib, wa yakfi an taqbalal kalimat tu alamatan wahidatan aw aktsar min hadhil alamati la takunu isman. Cukuplah, yakfi, cukuplah kata tersebut menerima satu tanda atau lebih dari tanda-tanda ini, maka sungguh-sungguhlah taukid, sungguh takunu kalimatu, maka sungguh kata itu menjadi isim. Nah, gitu. Baik, siapa nih gilirannya yang baca wa yatamayyazul ismu dari atas panjang ini? Ayo Mas Santun, baca dari wa yatamayyazul ismu. Wa yatamayyazul ismu an ghairihi minal kalimati bi annahu
yumkinu tanwinahu Tanwinu fa'il. yumkinu tanwinuhu mithlu rajulun kitabun syajaratun yumkinu idkhalu al alaihi mithlu ar-rajulu al-kitabu asy-syajaratu yumkinu idkhalu harfun nidai Idkhalu enggak ditanwin, kenapa? Mudhaf, berarti harfnya adalah mudhafun ilaih. Idkhalu tadi betul enggak ditanwin. Kenapa enggak ditanwin? Dia mudhaf. Berarti kata setelahnya mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih dibaca apa? Jar. Nah, jangan harfu, ulangi. yumkinu idkhalu harfin nidai alaihi mithlu ya rajulu ya Muhammadu yumkinu jarruhu bi hurufi jarri au bil idhofati mithlu ala syajarati Husnu syajarati yumkinu Nah, digabungkan. yumkinul isnadu ilaihi Ayil ikhbaru anhu mithlu alkitabul mufidu. Jangan, alif lamnya dibuang, itu tadi sudah dibuang loh. Kitabun mufidun. Hilangkan alif lam mufidnya itu. Alif lamnya dibuang. Alkitabu mufidun. Bagus. Terus Wayakfi antakobala kalimatu alamatan wahidatan au aktsaru min hadhil alamati latakunu isman. nah, ulangi. Mesti ويتميز الاسم عن غيره من الكلمات في أنه يمكن تنوينه مثل رجل كتاب شجرة يمكن إدخال ألف ال عليه مثل الرجل الكتاب الشجرة يمكن إدخال حرف النداء عليه مثل يا رجل يا محمد يمكن جره بحروف الجر أو بالإضافة مثل على الشجرة غصن الشجرة يمكن الإسناد إليه أي الإخبار عنه مثل الكتاب مفيد يكفي أن تقبل الكلمة علامة واحدة أو أكثر من هذه العلامات لتكون اسما. nah, baik. Sekarang siapa yang mau menerjemahkan dari awal sampai titik itu? Mau saya tunjuk aja atau mau angkat tangan? Kan percuma aja, mending angkat tangan daripada tunjuk kan? Ya. Ayo silakan Pak Ramadi. Isim menjadi berbeda. Enggak dari atas tadi Pak, dari awal pertama kali kita baca Pak. Gua itu Ustaz. Bukan dari Qawaidun Nahwi, dari judulnya Qawaidun Nahwi Muqaddimatun Aqsamul Kalimat. Jangan dibaca lagi ya, terjemahkan langsung. Kaidah-kaidah nahwu. Kaidah nahwu. Pembukaan, muqaddimah. Pembukaan. Pembagian kata dalam bahasa Arab. Bagus. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang diketahui diolehnya dengannya kedudukan
yaitu kedudukan semua kaidah-kaidah tersebut di dalam kalimat saat saat masuk ke dalam kalimat, dalam kata, dalam kalimat. Dan harokat di akhir-akhir dari kata-kata tersebut, dan harokat dan kaifiyah dan bagaimana dan bagaimana i'rab dari kata-kata yang ada di dalamnya. bagus. Kalimat Kata kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama isim, isim adalah kumpulan kata, setiap kata. setiap kata yang menunjukkan manusia, yang dianya menunjukkan manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati ataupun tempat ataupun waktu, ataupun sifat ataupun makna yang Makna itu artinya apa? Masdar. Apa sih, kenapa kok masdar dibilang makna? Tahu nggak kenapa dibilang makna? Karena yang namanya masdar itu, Pak, kalau antum perhatikan, masdar itu dia punya makna, betul? Tapi tidak punya zat. Makanya disebut dengan masdar itu makna tok, tanpa zat. Makanya kalau ada isim makna, berarti apa? Masdar. abstrak gitu. Abstrak, betul, Pak. Sama kayak mengetahui apa bahasa Arabnya? Alima ya'lamu. Masdarnya apa? Ilman. Nah, ilman itu artinya apa? Masdar. Artinya pengetahuan. Pengetahuan ada maknanya nggak? Enggak ya, Pengetahuan ada maknanya? Ada. Ada zatnya nggak? Enggak ada. Nah, baik. Itu disebut maknan. Makanya disebut di sini maknan itu adalah masdar maksudnya. Karena dia punya makna tapi nggak punya zat. Nah, terus yang terlepas dari waktu, terlepas itu sama dengan tidak terkait, nggak? tidak terikat Tidak terkait, sama kan? Dan dia tidak terikat oleh waktu. oleh waktu. Nah, Contohnya pria itu bagian dari manusia, terus singa bagian dari hewan, bunga adalah contoh dari tumbuhan, pagar adalah contoh dari benda mati, Kairo adalah contoh sebuah tempat, bulan adalah benda, bulan tempat, waktu. Waktu, zaman. waktu, Bersih. bersih adalah contoh dari sifat, dan istiqlal adalah kemerdekaan. Contoh dari? Kemerdekaan contoh dari sifat. Contoh dari? Contoh dari masdar. Maknan. Makna. Ya, contoh dari maknan. Al istiqbalan apa istiqbal? Mana tuh? Istiqlal. 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 Betul. Lalu. Ya sama dengan yang sebelumnya untuk baca nazifun atau nazifan. Ya. Ikutin kan gitu. Ikutin. Istiqlalun. Isim Isim menjadi berbeda dari yang lain tadi. kata-kata yang lain. Kata yang lain yaitu huruf dan fiil, kata kerja. Di dalam sesungguhnya isim itu. Di dalam sesungguhnya isim itu. Pertama, memungkinkan bagi isim itu ditamkin. Contohnya adalah pria, buku, dan
Mohon. Jangan diterjemahkan kalau itu. Contohnya kita mau dengar tanwinnya. Iya. Ya, contohnya rajulun. Kalau antum terjemahin nggak ada tanwinnya lagi. Nggak ada tandingnya. Ya, contohnya memungkinkan ditanwin. Contohnya adalah Iya. kata rojulun, kitabun, dan sajarotun. Memungkinkan juga kemasukan alif lam di dalamnya. Contohnya ar-rojulu, al-kitabu, as-sajaratu. Memungkinkan kemasukan huruf nida di dalamnya atau diawali dengan huruf nida. Contohnya ya rojulu, ya Muhammadu. Memungkinkan memungkinkan jar, Menjarkan memungkinkan menjarkan isim isim tersebut Dengan huruf jar ataupun dengan idhofah. Contohnya ala syajarati, ghusnu syajarati. Memungkinkan menjadikan subjek, memungkinkan menjadi subjek ataupun subjek. Iya, kan itu ai itu yaitu gitu ya, penjelasan. Ai itu namanya huruf tafsiriyah. Jadi al isnadu ilaih ai, isnadu ilaih yaitu al ikhbaru anhu. Itu sama berarti, Pak. Itu penjelasan aja. Jadi antara isnad ilaih dengan ikhbaru anhu sama bendanya itu. Terus Contohnya al-kitabu mufidun. nah. Dan cukuplah kata tersebut menerima alamatan wahidatan. Satu tanda. Nah, atau satu tanda atau satu lebih lebih dari tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini Sungguh kata tersebut adalah isim. Maksud Anda di rumah antum baca lagi, ngerti kan ya? Ketika baca lagi udah ngerti kan? Maksudnya untuk menghafal juga. Ini kan kita mau belajar nahwu tapi dengan bahasa Arab gitu ya. Cuma aja antum bisa baca kalau nggak tahu maksudnya. Besok saya tanya sama antum adalah misalnya contohnya gini. Sebutkan definisi nahwu. Antum jelaskan dengan bahasa Indonesia tapi dengan yang terkandung di dalam buku ini gitu. Saya tanyakan apa bedanya isim dengan kalimah yang lain. Nah, jelaskan 1, 2, 3 gitu ya. Dan itu akan begitu terus sampai nanti selesai. Kosakatanya dihafalkan, kemudian materi yang ada di dalamnya itu dipahami. Kita kan menghafal kosakata Arab, susunannya, anak kasih tahu i'rabnya, kemudian antum memahami maknanya yang dikandung. Oke. Baik. Waktunya dah habis, cuma segitu dapatnya. Udah 9:30, pantasan saya udah pusing dan ngantuk. Saya segitu dulu ya, dikit-dikit nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah makin lama makin banyak. Karena pengulangan kata akan semakin mudah. Ini kan pertama kali wajar lah, masih kaget. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.